Hi everyone, welcome to my YouTube channel again. Hari ini kita akan belajar mengenai if clause tipe kedua ya guys. Apa sih fungsi dari tipe kedua dari if clause ini? Mari kita bahas bersama. Nah, tipe kedua ini mempunyai fungsi untuk mengatakan sesuatu yang terjadi di masa sekarang, tetapi yang terjadi itu berlawanan dengan yang kita inginkan. Jadi apa yang kita inginkan berlawanan dengan kenyataan yang terjadi, tetapi terjadinya kapan? Terjadinya pada masa sekarang. Jadi misalnya sesuatu terjadi padamu atau sesuatu terjadi di masa sekarang itu, misalnya apa? Misalnya kamu itu terlambat sekarang. Jadi terlambat kenapa? Misalnya terjadi accident ya. Jadi kamu itu berandai-andai jika tidak terjadi kecelakaan, saya tidak akan terlambat. Nah, gitu dia. Jadi kita beranjak dari fakta di masa sekarang. Fakta di masa sekarang berarti nanti tensinya simple present ya. Keadaan di masa sekarang yang tidak kamu inginkan atau keadaan di masa sekarang yang berlawanan dengan yang kamu inginkan. Itu dia ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi tipe kedua itu kita gunakan jika ada sesuatu yang terjadi di masa sekarang berlawanan dengan yang kamu inginkan. Jadi faktanya nanti dia dalam bentuk present ya. If clause-nya nanti lahir dia tipe kedua. Oke. Nah, nanti kalau kita mau buat dia ke if clause, kan tadi membilang faktanya di dalam simple present ya kan. Nanti if clause-nya bukan di simple present, dia harus ke simple past karena kita berandai-andai dari fakta yang ada. Jadi misalnya seperti ini if clause-nya, nanti kita pakai ke simple past tense dan fakta beserta if clause kita itu pasti bertolak belakang ya. Namanya pun sesuatu yang terjadi di masa sekarang tapi berlawanan dengan yang kita inginkan. Nanti main clause-nya itu atau hasilnya kita pakai dalam bentuk past future tense ya. Gimana, bingung? Oke, kalau bingung kita langsung ke contohnya aja ya. Jadi kamu harus tahu dulu apa sih rumus dari simple past tense dan rumus dari past future tense. Simple past tense subject verb to object. Kalau negatifnya didn't. Tapi kalau past future tense itu subject would verb one. Ya, negatifnya ini ya, subject would not verb one. Nah, supaya kita lebih jelas, kita masuk aja ke dalam contoh. Tadi membilang apa? Untuk menciptakan type 2, kita beranjak dari fakta di masa sekarang. Fakta dan if clause-nya selalu bertolak belakang. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh di sini apa fakta di masa sekarang? Yang terjadi sekarang misalnya apa? She comes late. Ingat, kalau simple present pakai s karena dia subjeknya she. Kemudian fakta yang kedua apa? The teacher is angry. Nah, untuk membentuknya, kalau menurutmu mana di sini penyebabnya? Dia datang terlambat sehingga guru marah. Kan nggak mungkin karena guru marah dia terlambat, kan nggak gitu kan, nggak masuk logika dia kan. Jadi dia datang terlambat maka gurunya marah. Jadi kita berandai-andai, kita bilanglah jika dia tidak terlambat guru tidak akan marah. Buat itu ke dalam if clause-nya. Tipe kedua tadi rumusnya apa? If clause tipe kedua, if-nya pakai simple past tense ya kan. Ini jadikan ke simple past tense dan kalimat negatif. Jadi hasilnya if she did not come late. Ini menjadi simple past tense dan kalimat negatif. Kalimat negatif pakai did not. If she did not come late, guru tidak akan marah. Berarti the teacher pakailah past future tense. The teacher would not be angry. Kalau would pakai verb one. Verb one dari is untuk would itu adalah be ya. Itu sumbernya be ini datang karena angry itu kata sifat. Jadi hasilnya if she did not come late, the teacher would not be angry. Jika dia tidak datang terlambat, guru tidak akan terlambat. Salah ini ya. Guru tidak akan marah. Ini marah ya coy, maaf ya. Oke. Nah, itu dia contoh untuk if clause tipe kedua guys. Gimana? Susah? Iya.
ya sedikit lah ya, karena kita membutuhkan logika di sini. Kita membutuhkan pemikiran yang agak mendalam. Nah, sekarang kita ke if clause tipe ketiga, guys. Apa fungsinya, guys? Ini sesuatu yang terjadi di masa yang sudah lampau tapi tidak sesuai dengan kita inginkan. Kalau yang tadi di masa sekarang, kalau ini di masa yang sudah lampau, ya. Maksudnya kayak mana? Semalam itu apa yang terjadi tapi berlawanan dengan yang kau inginkan. Nah, kita harus pakai tipe ketiga. Jadi kita beranjak dari fakta di masa lampau, maka lahirlah if clause tipe ketiga. Nanti if clause-nya kita pakai past perfect, result clause-nya nanti pakai subject would have verb 3. Ini harus dikuasai ya. Past perfect apa rumusnya? Subject had verb 3. Kalau result clause-nya subject would have verb 3. Itu dia ya mengenai if clause tipe ketiga. Jadi sekali lagi kita beranjak dari fakta di masa lampau. Apa yang terjadi di masa lampau ya? Misalnya I did not do my homework. Kemarin itu saya tidak mengerjakan PR-ku. I was punished by my teacher. Saya dihukum guru saya. Itu kemarin. Jadi karena ini terjadi di hukum, jadi kamu itu misalnya berandai-andai lah, seandainya atau jika aku kerjakan PR-ku, aku tidak akan telah dihukum guru. Nah, membuatnya itu bagaimana? Ya, kita gunakan rumus yang tadi. If clause-nya pakai had verb 3, kemudian main clause-nya atau result clause-nya kita pakai subject would have verb 3. Ya. I did not do my homework. Berarti kalau kita mau berandai-andai atau kita mau membuat if clause-nya gimana? Jika saya mengerjakan PR saya, kan gitu kan? Kan dia kan nggak ngerjakan. Berarti seandainya dikerjakan, guru kan nggak akan menghukum saya. Mari buat dia ke dalam if clause tipe 3. Berarti if I had done my homework, jika saya mengerjakan PR saya, ya kan? If I had done my homework, jika saya sudah mengerjakan PR saya, my teacher, guruku tidak akan telah menghukum. Berarti my teacher would not have punished me. Guruku tidak akan telah menghukum. Nah, gitu dia guys. Gimana? Susah? Iya, nggak apa-apa ya. Memang agak-agak sedikit susah ini guys, makanya diulang lagi supaya lebih gampang. Oke, jangan lupa subscribe, mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari fakta dari if clause yang sudah diberikan atau dari if clause yang sudah dibentuk. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Yang pertama di sini contohnya adalah if I did not buy that car, we would not be here. If I did not buy that car, we would not be here. Jika saya tidak membeli mobil itu, kita tidak akan di sini. Nah, sebelum kita mencari faktanya, analisis dulu dia. Ini dia tipe keberapa? Kita lihat dia dulu tense-nya. Did not berarti simple past tense. Dan di sini pakai would not, ya kan? Berarti dia pakai would not verb 1. Berarti tipe keberapa? Dia tipe kedua ya. Kalau tipe kedua itu memakai simple past tense dan past future tense. Nah, di sini kan dia did not, berarti faktanya nanti tidak boleh pakai not lagi. Karena fakta dan if clause-nya itu selalu berlawanan. Berarti di sini negatif, nanti faktanya dia harus positif. Jika saya tidak memberi mobil itu, kita tidak akan di sini. Berarti faktanya dia membeli dan kita berada di sini. Nah, buatlah itu ke dalam simple present karena tipe 2 faktanya selalu dalam bentuk simple present. Berarti faktanya bisa kita ambil yang pertama itu I buy that car, ya, saya membeli mobil itu dalam bentuk simple present. Kami berada di sini berarti dalam bentuk simple present. We are here, gitu dia. Karena rumus simple present apa? Subjek verb 1, ya kan? Ini subjeknya, ini verb 1-nya, ini subjeknya, ini verb 1-nya, to be-nya ya. Karena di sini kata ini keterangan tempat, kita harus pakai to be. Nah, bagaimana kalau dia contohnya yang seperti ini? She would have finished her homework if you had bought her book, ya. She would have finished her homework if you had brought her book. Jadi kita analisis dulu dia ini tipe keberapa ya. Di sini sudah membuat tipe 3. Kenapa tipe ketiga? Mari kita lihat tense-nya. Tense-nya di sini kan would have finished, ya kan? Berarti would have finished kan dia itu rumus untuk tipe ketiga, untuk result clause-nya. Di sini kita lihat dulu di sini if clause-nya. If you had brought, ya kan? Karena you had brought di sini, you plus had plus verb 3 itu kan rumus untuk tipe ketiga dari if
clause. Jadi nanti faktanya dia harus dalam bentuk simple past tense dan berlawanan dengan if clause-nya. Ya di sini apa katanya? Jika dia akan telah menyelesaikan PR-nya jika kamu telah membawa bukunya. Ini kan if clause-nya. Berarti faktanya kayak mana? Dia akan telah menyelesaikan PR-nya. Berarti nggak selesai. Jika kamu telah membawa bukunya, berarti nggak bawa. Buatlah itu ke dalam simple past tense sehingga faktanya adalah yang pertama dia tidak membawa buku. Berarti ya kamu tidak membawa buku, berarti you did not bring her book dalam bentuk simple past tense ya kan. Rumus simple past tense itu did not tambah verb one. Kemudian apa fakta yang kedua? Dia tidak selesai, berarti she did not finish her homework, did not tambah verb one. Nah gitu dia. Jadi kamu itu harus hafal apa rumusnya. Kalau di tipe 3 kemana dia faktanya, tipe 2 kemana dia faktanya, itu harus dihafal. Kalau nggak hafal ya apalah mau kita tuliskan ya kan, hancur lah guys. Makanya harus dihafalkan ya. Semoga membantu. Demikian dulu video kita mengenai if clause kita. See you in another video.